Hari ini kita memang agak sedikit membahas masalah serius, karena persoalan kondisi bangsa kita hari ini yang selama 10 tahun terakhir ini memang sudah sangat tergopoh-gopoh. Dan kita tahu pekerjaan pemerintah ini sangat berat, terutama dalam rangka implementasi pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ upah dan kehidupan yang layak yang hari ini buruh rasakan selama 80 tahun Indonesia Merdeka belum pernah merasakan namanya upah layak. Bahkan hari ini pun persoalan upah tidak berhenti-berhenti. Setiap tahun menjadi aksi rutinitas kita, hasilnya juga tidak seberapa, ya kan? Padahal hari ini gencar-gencarnya pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada dua hal yang aspek penting dari sektor ketenagakerjaan jika ingin pertumbuhan 8% itu. Jadi bukan hanya sekedar kucuran dana 200 triliun yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan kita yang cukup revolusioner hari ini ya. Ada dua hal yang penting yang sangat fundamental, adalah upah layak dan status hubungan kerja. Ini yang hari ini kita berhadapan, makanya tadi orang-orang Kementerian Tenaga Kerja buru-buru kabur karena takut dikritik masalah ini, masalahnya status hubungan kerja. Ini sekarang marak magang, kontrak, outsourcing, ini sama sekali tidak memberikan kepastian kerja, ya kan? Ini upahnya nggak jelas dan ini rentan terhadap eksploitasi dan tidak mungkin mendapat program-program indah dari Kementerian Keuangan yang ingin katanya mendukung pembangunan rumah 1 juta, 3 juta. Bagaimana mungkin dia mau KPR kalau penyaluran bank hari ini meminta status untuk meminta kredit perbankan itu adalah status hubungan PKWTT. Hubungannya harus karyawan tetap. Yang di atas cuma bisa bilang bisa karyawan kontrak, tapi implementasi di lapangan sama sekali tidak bisa. Kreditnya ditolak. Ujungnya kontrak dan kontrak terus. Udah status kerjanya kontrak, hidupnya juga kontrak, ya kan? Hidupnya juga dikontrakan, ya kan? Kita dukung minta tolong pendataan, dikasih data resmi, tapi selalu diselewengkan oleh oknum-oknum di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah ini jadi tidak pernah tembus penderitaan rakyat ini kepada pemerintah pusat yang ada di istana. Apalagi hari ini Prabowo terlalu ketat dijaga sama Kolonel Teddy, ya kan? Dan nggak bagi umur. Ya, ini mestinya dibuka ruang. Hari ini kita minta, mana janji daripada Prabowo ketika May Day? Minta untuk bertemu dengan 150 serikat pekerja. Hal ini belum ada realisasi, ya kan? Benar nggak? Itu kita nggak nyata dengarkan itu. Kenapa kemudian pertemuan dengan serikat pekerja, serikat buruh dengan presiden hari ini tidak bisa terrealisasi? Siapa yang menghambat? Padahal kita datang ingin memberikan masukan, ingin memberikan bagaimana agar supaya pertumbuhan industri nasional kita yang hari ini sudah terjadi deindustrialisasi, ya kan, bisa tumbuh kembali. Bagaimana petani-petani bisa pegang uang yang banyak, hasilnya bisa diserap dengan baik. Bagaimana nelayan-nelayan kita. Itu semua meningkatkan pertumbuhan ekonomi, artinya rakyat harus punya uang. Kalau dia disekat dengan upah murah, statusnya tidak jelas, nggak mungkin punya uang, yang ada pengeluaran terbatas. Ini aspek fundamental dan ini adalah kewajiban konstitusi untuk menciptakan upah layak dan hidup layak. Artinya kewajiban negara. Kalau menjadi kewajiban negara, berarti menjadi hak warga negara. Kalau melanggar hak warga negara, berarti pemerintah melanggar hukum. Bisa dipidanakan ini kalau melanggar hak. Iya, ini. Nah kita berkawan hari ini untuk mendorong agar sudah tidak ada lagi sistem kerja kontrak, outsourcing, ya kan? Pemagangan itu hanya cukup buat anak-anak yang masih sekolah, kayak dulu istilah PKL. Mahasiswa KKN itu bisa PKL. Dengan ditambah kasih upah bagus, tetapi jangan sampai itu menjadi celah bagi pengusaha untuk menurunkan lagi derajat dari sistem kerja kontrak, outsourcing menjadi magang. Jadi kualitas derajat status hubungan kita ini makin hari makin rendah, makin rentan. Dan sudah pasti di situ terhadap jaminan-jaminan sosial ketenagakerjaan ini sulit untuk bisa kita dapatkan secara masif. Yang terjadi pelanggaran masif di mana-mana. Kalau pelanggaran sudah masif di mana-mana,
maka yang tercipta adalah kemiskinan yang struktural. Kemarin ada survei teman kita di Bekasi, satu RW dengan jumlah warga 1.500. Dia sudah melakukan survei. Ternyata 500 warganya itu statusnya adalah pengangguran, usia 25 sampai 30. Terus ditambah lagi 500 status kerjanya itu informal. Jadi udah 1.000 nih. Nah 500-nya lagi baru formal, maksudnya kerja pabrik, kerja. Ini kalau kerja informal plus pengangguran ditambah, inilah total jumlah orang tidak sejahteranya Indonesia, ukurannya di situ. Nah, jadi tidak heran ke depan ini kita harus sadari bersama, situasi di bawah makin panas. Makin panas kenapa? Rakyat tidak punya uang. Serapan keluaran hari ini yang ada di 200T Menteri Keuangan itu tidak terserap dengan baik, karena itu tadi banyak pakem-pakem di perbankan yang menghambat orang untuk dapat kredit perumahan rakyat, enggak, ya kan? Akhirnya kemiskinan ini menjadi jerami-jerami kering. Bahkan tidak heran istilah mereka di Bekasi bahwa seorang anak muda, ya kan, seorang pemuda, seorang pengangguran, orang susah ini akan memperjuangkan kehidupannya untuk terhindar dari kemiskinan. Kalaupun, ya kan, kalaupun dia menang, maka kemiskinan itu akan hilang. Dalam perjuangan ini, ketika dia berjuang, dia kalah, dia mati, dia juga tidak merasakan kemiskinan. Jadi udah semangat-semangat revolusi yang ada di rakyat ini makin merebak. Tinggal nggak tahu kapan meledaknya. Mudah-mudahan ini bisa segera diantisipasi. Kita undang kementerian-kementerian terkait di sini. Saya undang Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi. Sebenarnya kami Rakernas ini ingin memberikan solusi agar itu bisa kita melakukan antisipasi lebih dini. Tetapi mungkin hanya bisa disaksikan lewat media sosial. Maka ya apa yang kita sampaikan ini perkiraan situasi, apalagi krisis global yang sudah semakin banyak orang gini, makin mengakibatkan kesejahteraan itu hanya di atas kertas, bukan real yang ada di lapangan. Jadi teman-teman, kita gaji nanti lebih jauh terkait bagaimana hak warga negara kita dalam Rakernas ini sehingga mampu mengeluarkan butir-butir keputusan terkait masalah implementasi pasal 27 dan pasal 28 dari Undang-Undang Dasar 1945. Semoga rekomendasi kita ini bisa memberikan rekomendasi yang berbobot, ya kan, bagi pemerintah, bagi gerakan-gerakan buruh, bagi kawan-kawan di instansi pemerintahan yang terkait dengan ketenagakerjaan, agar mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, KBRI bergerak militan satu komando.